Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktadahu bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Baik, ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk membahas tentang kaidah-kaidah tajwid di Masjid Al-Muhajirin Wonogiri, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga tempat ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai di bab apa terakhir Pak kita? Ada bab idgham apa bi. Kita membahas tentang yaitu ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Itu kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun yang pertama itu adalah apa namanya? Izhar. Izhar itu maknanya jelas. Jelasnya pengucapan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi, nah maka di sana terjadilah hukum disebut dengan izhar. Jelasnya pengucapan nun sukun dan tanwin dan pengucapan huruf-huruf halqinya harus jelas. Baik terjadi dalam satu kalimat atau satu kata atau berbeda kata. Ini disebut dengan izhar. Dan hurufnya ada 6. Itu hurufnya ada 6. Itu huruf halqi semua. Itu ha, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Itu huruf izhar. Kemudian masuk di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang apa namanya? Idgham bi gunnah. Idgham itu ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan secara bahasa, gitu kan? Dan bi gunnah disertai dengan gunnah. Gunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung. Apa saja catatan tentang idgham kemarin Pak? Yang pertama apa? Ada beberapa catatan tambahan tentang idgham. Apa saja kemarin? Ya, di antara pengucapan yang idgham dengan benar itu adalah tidak boleh di situ ditekan. Idgham itu cuma sekedar dimasukkan tanpa adanya penekanan di sana. Kemudian apa lagi kemarin? Apa? Yaitu memberikan tempo gunnah, yaitu memberikan tempo gunnah. Kemudian apa lagi? Nah, kemarin saya jelaskan secara detail kesalahan-kesalahannya juga, gitu kan. Idgham itu hanya terjadi dalam satu kata atau dua kata? Dua kata. Kalau terjadi dalam satu kata, ada memang kaidah-kaidah yang sama dengan kaidah idgham terjadi dalam satu kata, gitu kan. Tetapi dia dihukumi dengan apa? Izhar mutlak. Izhar mutlak. Ada 4, itu ada 4 kata. Kemudian kesalahan pengucapan idgham. Apa kemarin kesalahannya? Ya? Pertama tidak mendengungkan. Kemudian apa? Kesalahan selanjutnya tidak memberikan tempo. Nah kemarin dampak dari kesalahan itu apa?
Nah, kemarin kan saya berikan apa? Dampak dari kesalahannya itu apa gitu loh. Menghilangkan apa? Huruf. Kalau seperti apa kemarin? Kalau apa namanya? Menghilangkan huruf yang bagaimana? Ada dua versi kemarin. Kalau tidak memberikan tempo, maka menghilangkan apa? Huruf apa? Kalau tidak memberikan tempo, contoh, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Apa yang dihilangkan di situ? Ya, apa namanya? Bukan. Khairan yara. Dia sama saja apa? Tidak memberikan tanwin, ya, tidak memberikan tanwin. Yang kedua apa kesalahannya kemarin? Kalau memberikan tekanan berarti dia sama saja menambah huruf, ya, menambah huruf. Pak diingat-ingat Pak, nanti kalau ujian keluar biar Pak. Kalau ujian keluar gimana Pak? Kira-kira lebih parah ujian mana ini? Ujian hidup ya. Ujian hidup ternyata lebih parah ini. Itu idgham, bismillah. Kita masuk di yang kedua jenis dari idgham, yaitu jenis dari idgham, yaitu apa? Idgham bila gunnah. Kita tuliskan di depan ya. Ada idgham bila gunnah. Jadi pada pertemuan kemarin kita sampaikan bahasanya al-idgham itu ada dua. Pertama bi gunnah, yang kedua bila gunnah. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita baru membahas yang kedua ini, yaitu idgham. Idgham itu maknanya kemarin apa? Dimasukkan al-idkhal bila gunnah bidunil gunnah fi nutqihi. Bila gunnah itu maknanya yaitu apa? Bidunil gunnah fi nutqihi. Maknanya di dalam pengucapannya tanpa ada disertai gunnah. Berarti apa? Yaitu pertama tadi bila gunnah maknanya apa tadi? Di dalam pengucapannya, yaitu di dalam itu pelafalannya tanpa disertai gunnah, kan gitu kan? Gunnah. Nah, apabila bertemu dengan huruf apa? Dua, ada lam, kemudian apa? Ro. Apa yang bertemu? Yaitu pertama nun, sukun dan tanwin. Apabila bertemu dengan huruf apa? Lam dan ro. Ya, tanpa di dalam pelafalannya tanpa disertai dengan gunnah. Berarti apa? Berarti maknanya nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf lam dan apa? Ro, maka nun sukun dan tanwin ini yaitu apa? Masuk ke huruf lam dan ro dzatan wa sifatan, yaitu dzatan secara dzat dan sifat, yaitu dzat dan sifatnya. Ya, secara dzat dan sifat, secara menyeluruh atau menyeluruh.
Menyeluruh itu maksudnya dat dan sifatnya. Maksudnya dat nun sukun itu sudah masuk ke lam ke ro. Sifatnya juga sama. Kenapa disebut dengan dat dan sifat? Perhatikan. Kok makan toh ini? Maka tadi ya. Kok makan? Lapar, Pak. Maka apa tadi? Nun sukun dan tanwin ini apabila masuk ke huruf lam dan ro secara dat dan sifatnya masuk, itu nun sukun masuk ke lam ro secara dat dan sifat. Disebut dat dan sifat itu apa? Datnya langsung masuk jelas, sifatnya apa? Kan sifat tanwin, sifat nun sama tanwin ini apa sifatnya? Gunah itu kan. Nun sukun itu kan sifatnya apa? Gunah. Ada gunahnya kan nun itu kan. Tanwin ada gunahnya atau tidak? Ada gunah. Maknanya di sini tidak menyisakan sama sekali gunah gitu. Dat dan sifat masuk langsung. Nah, contoh malam, faman lam, ya kan? Faman lam. Nun sukun bertemu dengan apa? Lam. Itu lam. Maka ini enggak menyisakan sama sekali gunah. Padahal nun sukun itu memiliki sifat apa namanya? Gunah. Nah, ini berarti apa? Sifat kan nun sukun. Gunah itu kan termasuk sifat dari nun, gitu kan? Ini sifat dari nun itu apa? Gunah. Datnya apa datnya? Ya nun itu. Ini kan datnya nun, sifatnya apa? Gunah. Udah masuk langsung menyeluruh, tidak menyisakan seperti ini. Famal walam. Nah, enggak boleh. Tapi langsung famalam, tidak ada menyisakan sifat gunahnya, jangan. Itu disebut dengan apa? Zat dan sifat. Jadi tidak menyisakan nun apa namanya gunahnya. Mir rabbihim, enggak mir. Nah, karena ada orang yang membaca terkadang seperti itu. Jadi min rabbihim, contoh min rabbihim. Nah, datnya apa ini? Datnya yang masuk ini nun ketemu dengan huruf ro, ini dat. Nun itu memiliki sifatnya nun apa? Gunnah. Maka menyeluruh yang masuk itu, gitu kan? Dat dan sifatnya masuk ke lam dan ro tanpa menyisakan sifat sedikit pun. Jangan disisakan mir. Kalau ada orang membaca idgham bila gunah dengan seperti ini, mir rabbihim, ini benar atau salah ini? Salah. Kenapa salahnya ini? Masih ada tersisa apa? Sifatnya nun, gitu. Sifatnya nun apa? Gunah. Maka perhatikan tuh. Jadi kalau ada orang membaca seperti ini, faman lam yu'min mal, ini masih ada apa namanya di sini? Gunahnya. Maknanya apa gunah itu? Sifat dari nun tadi. Maka kita katakan ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam dan ro, masuk dalam kondisi apa? Zat dan sifat. Atau zat dan sifatnya masuk ke situ, gitu loh. Jadi tidak menyisakan faman lam yu'min mir. Nah, ini kan menyisakan namanya. Nah, ini namanya menyisakan apa? Zat dan menyisakan apa tadi? Sifatnya nun. Nah, ini terkadang mohon maaf. Terkadang mohon maaf, guru-guru ngaji, guru-guru tajwid kurang memperhatikan masalah bab ini. Mereka ya pokoknya ada nun sukun dan tanwin ketemu lam sama ro, ya sudah bacanya gitu. Gitu kan. Cuma seperti itu, Dok. Padahal ini ada keterangan lebih lanjut, ini penting. Ada zatnya, ada sifatnya, ini masuk secara menyeluruh gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita menjelaskan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan lam masuk, gitu kan?
Masuk ke mana? Yang dimasuk itu yang dimaksud dari masuk nun sukun dan tanwin ke dalam lam dan ro itu yang dimaksud apa? Dat dan sifat. Sekarang kalau kayak gini, sekarang idgham bigunah. Contoh idgham bigunah apa sebenarnya? Mi waraihim, min waraihim, gitu kan? Mi waraihim, mi waraihim jahannam. Lihat, ini hukumnya apa namanya ini? Hukumnya apa? Nun sukun bertemu dengan huruf abu, hukumnya apa? Idgham bigunah. Sekarang idgham bigunah, oke? Sekarang nun sukun dan wawu ini masuk atau tidak? Nun sukun ke wawu masuk. Kenapa kok masuk? Karena maknanya idgham. Idgham itu maknanya apa tadi? Masuk, memasukkan. Berarti nun dimasukkan ke wawu. Tapi yang masuk apanya di sini? Yang masuk apa? Dzatnya. Sifatnya? Tidak. Sifatnya nun apa? Ya gunah, makanya kan digunakan. Sifatnya disisakan, masih ada, tapi zatnya masuk, makanya miwaraihim. Ini paham ya? Kemudian kemarin kita sampaikan ada kesalahan. Kalau kita membaca miwaraihim tidak diberikan tempo gunah. Miwaraihim, apa yang dihilangkan? Nun. Ya, kalau kita membaca miwaraihim dibaca miwaraihim jahannam. Berarti apa yang dihilangkan di sini? Nunnya. Itu nunnya dihilangkan. Berarti sama saja dia menghilangkan nun. Seakan-akan dia membacanya seperti ini. Miwaraihim. Apa yang hilang di sini? Nunnya. Kalau kita tidak memberikan apa tadi? Tempo. Jadi membaca contoh faman ya'mal, kan kemarin kita sampaikan mayya'mal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dibaca harus diberikan apa tempo. Mayya'mal. Kalau tidak diberikan tempo, jadi membacanya jadi mayya'mal, faman ya'mal, menghilangkan apa? Nun. Nah, ini hati-hati. Kembali ke sini tadi. Jadi idgham sekali kita pertegas kembali. Jadi idgham itu artinya masuk. Ya, masuk, idgham itu artinya masuk. Bila gunah tanpa disertai gunah. Kenapa kok tanpa disertai gunah di situ? Karena yang masuk di dalam bab ini adalah dzat dan sifatnya. Karena yang masuk itu dzat dan sifatnya. Contoh nih, nun sukun ketemu lam. Dzatnya masuk, sifatnya masuk. Jangan menyisakan sifat. Jadi famal ini menyisakan sifat namanya, dan ini salah. Baik, ini tentang apa? Idgham bila gunah. Paham? Itu simple, Pak. Ini sebagai tambahan referensi. Tambahan referensi kalau kita terkadang ngajar TPA atau ngajar anak-anak kita. Jadi pengetahuannya tentang idgham bila gunah seperti itu. Kita lihat di sini, kita baca contoh-contoh yang ada. Itu kita baca contoh-contoh yang ada di buku. Kita baca contoh-contoh yang ada di buku. Coba lihat nih, yaitu kita pertama lam dulu, kemudian ro. Lam dulu, kemudian apa? Ro. Perhatikan di sini. Yang pertama, fathah tanwin bertemu dengan lam, maka di situ masuk secara dzat dan sifat. Jadi bacanya musaddiqan lima. Jangan dibaca musaddiqan qan. Ini salah. Musaddiqan, ini salah. Tapi musaddiqan lima. Coba. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Hudal. Nah ini lihat. Hudal
Berarti ini masih menyisakan apa? Guna. Sifatnya hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Min labanin. Hudallin nas. Wa allaw istaqamu. Nun sukun bertemu dengan lam, jangan dibaca wa allaw istaqamu. Malal lubada liyaumil la raiba fih. Ingat dulu kaidah lin itu apa? Wawu sukun sebelumnya fathah. Liyau bukan liyau, enggak. Liyaumil la raiba fih. Yubayyin lana min ladunka rahmah. Min ladun la'ibratan li ulil absar. Hamaskan huruf ta. La'ibratan li ulil absar. Syarrul lakum. Ini nun sukun bertemu dengan huruf apa? Lam di sini, yaitu nun sukun bertemu dengan lam. Kita lanjut, nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf apa? Ra. Ya, sama, kaidahnya sama, syarat dzat dan sifat masuk. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Mir rahiqi mirra. Baik. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Khafidatur rafi'ah. La irraja'na 'ishatir radiyah. Arra'a hakada. Arra'ahu. La ra'u hakada. La ra'ufur rahim. Mir rasulin. Mir rabbihim. Ghafurur rahim. Syaitanir rajim. Mir rabbika. Baik. Ini selesai pembahasan yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kelas ya, saat imsahi saburah. Al-afu, imsahi saburah. Surah. Naam.
Insyaallah hujan, Pak. Insyaallah. Allahumma shayban nafi'an. Masya Allah. Ayo. Alhamdulillah. Nggak bisa bersih. Pakai ini. Kurang, tambah lagi. Baik, ini sudah selesai pembahasan tentang apa? Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita masuk di yaitu halaman 40. Pembahasan yaitu bab iqlab. Itu bab apa tadi? Iqlab. Ini adalah poin yang keempat atau poin selanjutnya setelah idgham, itu bab al-qalbu atau al-iqlabu. Kenapa para ulama menamai dua? Ada penamaan di sini apa? Qalbu, kemudian apa? Al-iqlab. Bukannya qalbu memiliki makna lain. Masyhurnya qalbu itu diartikan apa? Biasanya qalbu itu diartikan apa? Hati. Kenapa kok hati dikatakan qalbu? Karena suka bolak-balik, suka gonta-ganti kondisi kan hati itu. Kadang senang, kadang bahagia gitu kan. Coba ini hujan aja ini hatinya nggak mungkin jadi satu loh ini. Percaya nggak? Ada yang nyesel, aduh ya, dian aja ya. Ada nggak ini? Ternyata ngaku juga ya. Ada yang pengen banget hujan, ya Allah gitu loh. Suwe rendeng, suwe ketiga raudan, udan. Giliran dikasih udan gersulo, ya Allah lagi ngaji ya udan gitu. Jadi manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Apa halu'a? Ngeluh. Allah ini seakan-akan salah terus. Kayak udan ngeluh, kayak panas ngeluh. Namun sedikit sepil aja, sedikit sepil aja. Doa hujan itu bagaimana? Allahumma shayban nafi'an. Doa yang lain, awas loh, jangan salah mengucapkan doa hujan. Doa hujan itu ada macam-macam. Ada macam-macam doa, tergantung kondisi hujan. Kalau hujannya dimungkinkan ada madharat, maksudnya secara perhitungan kita bahaya, doanya lain. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka khairahu wa khaira ma ursilta fiha wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma ursilta minha. Kalau ada dicampur dengan puting beliung dan petir, doanya pun lain. Apa? Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala kami wa dhirab wa butunil awdiyati wa manabiti syajar. Apa Pak? Belum? Ya sudah, nanti cari aja. Itu kejadiannya kayak kita hari ini. Kejadiannya apa? Asbabul wurud dari hadis tersebut. Yaitu suatu ketika Rasulullah khutbah Jumat, tiba-tiba datang apa? Orang Badui. Itu hadis dari Anas bin Malik. Orang Badui ngapain Pak? Menghentikan khutbahnya Rasul. Inilah orang Badui lah rawani itu Pak.
Abu Bakar, Umar sing garang rawani menghentikan khutbahnya Nabi, itu orang Badui. Jangankan orang seperti itu menghentikan khutbah gitu kan. Yang ngapunten pipis ning samping majelisnya Nabi wani. Sapa kuwi? Badui. Berarti nek wong ora duwe adab pecicilannya berarti sapa? Aduh. Suatu ketika Rasulullah dihentikan khutbahnya. Apa? Mengatakan, "Ya Rasulullah, stop. Qif ya Nabi. Berhenti. Kenapa kamu menghentikan saya?" "Ya Rasulullah, tempat kami di pegunungan ini enggak pernah hujan. Kami kemarau, banyak binatang-binatang yang mati, tumbuhan pada mati. Berdoalah kepada Allah agar turun hujan." Kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Diriwayatkan di situ sampai turun hujan sampai jenggot Nabi kebasahan. Berarti di situ ada faedah apa, Pak? Bolehnya ngobrol sama khatib. Itu kan. Bolehnya apa? Ada percakapan di situ. Jadi kalau khatib minggir boleh atau tidak? Boleh gitu. Pak, jangan mainan HP, Pak. Boleh atau tidak? Nah, praktekin ya besok ya. Ya itu boleh, Rasulullah pernah menegur seseorang enggak sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya rajul as-shalaita lama ya Rasulullah. Qum fasholli. Idan qum fasholli. Boleh, itu Rasul dalam kondisi khutbah. Ya boleh. Maknanya gini, ini ilmu, nanti jangan dianggap asing gitu loh. Mungkin kalau antum praktek di luar sana khutbah gitu kan, kasih sing lagi teko sapa dan salat gitu. Pasti akan dihadik antum. Tapi ini nyata, boleh gitu loh Pak, boleh. Kemudian singkat cerita tadi hujan sampai hujannya 7 hari 7 malam. Bayangin Pak, udan pitung dino pitung wengi. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Malah lebih parah. Apa? Tenggelam kabeh. Di tempatnya tenggelam. Di Jumat selanjutnya datang lagi. Walaupun periwayat hadis mengatakan entah itu tidak tahu, entah Badui yang kemarin Jumat lalu atau yang lain periwayatannya tidak tahu gitu kan. Tapi datang lagi, nyetop lagi. Ya Rasulullah stop gitu. Loh ngapa? Kemarin kan sudah minta hujan. Ini parah ya Nabi. Kenapa? Akhirnya terus kelelep kabeh gitu kan. Sekarang mintalah kepada Allah udah nih biasa-biasa baik. Kita gayeng tenan orang Yahudi. Orang Badui. Udah nih sing biasa-biasa wae gitu. Akhirnya Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akami wa dhirat wa butunil audiyati wa manabiti asyajar. Ya Allah, palingkanlah hujan dan angin yang berbahaya itu ke tempat-tempat yang tidak mendapatkan air, baik itu di lembah atau tempat-tempat yang kering. Jadi suruh mengalihkan ke sana. Kalau di sini bahaya gitu loh Pak. Nah, antum pas udah ini bledeke gede gitu. Kemungkinan longsor, kemudian puting beliung, kemudian Allahumma shoyiban, nafi adalnya nggak cocok gitu Pak namanya. Salah dongo namanya. Baik, kita lanjut. Iklab. Jadi dikatakan qalbu, iklab itu artinya membalik. Jadi iklab itu artinya apa? Membalik. Jadi al-qalbu membalik, al-iklab membalik. Itu kan. Jadi Rasulullah dalam hadis juga pernah dikatakan ketika sholat istisqa kalau tidak salah, wa qallaba ridaahu. Qallaba ridaahu artinya apa? Membalik rida. Rida itu artinya apa? Selendang, ya, selendang atau tutup kepala. Itu rida. Wa qallaba. Maknanya qallaba itu ya gulung, membalik-balik itu gulung. Wa qallaba ridaahu. Ya Rasulullah dikatakan seperti itu. Baik, itu al-iklab. Jadi iklab secara bahasa tadi apa? Membalik. Baik. Secara maknanya iklab itu adalah apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya diubah, tahwil. Itu dibalikkan. Yaitu apa? Nun sukun kepada huruf apa? Ba. Itu dibalikkan, dirubah. Yaitu menjadi mim, nun dirubah dibalik menjadi apa? Mim. Apabila apa tadi? Nun sukun
dan tanwin bertemu dengan huruf apa? Ba. Itulah disebut dengan membalik, gitu kan. Bukan min ba'di, ya. Tapi dirubah, dibalik nun sukunnya menjadi miman mukhfatan, huruf mim yang tersembunyi, sehingga dibaca mim ba'di. Ini disebut apa? Dengan iklab, yaitu membalik. Jadi kita tulis di sini. Jadi iklab. Jadi apa? Iklab. Secara bahasa tadi maknanya apa? Membalik atau merubah, yaitu nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf apa? Satu huruf, yaitu apa? Ba. Itu merubah, yaitu menjadi apa? Mim yang tersembunyi. Itu menjadi mim yang tersembunyi. Maknanya mim yang tersembunyi itu mimnya tidak maktubah, yaitu mimnya tidak ditulis. Bukan mim ba'di itu ditulis kemudian apa? Min, kemudian apa? Ba'di. Tidak ada mim ba'di, tidak. Tapi apa? Mimnya itu tersembunyi. Itu cuma mantuqah saja, mim ba'di. Itu dirubah nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ba dengan adanya mim yang tersembunyi. Itu di dalam pengucapannya ba'di. Tersembunyi maksudnya cuma sekedar terucap, tidak tertulis. Contohnya mim ba'di. Contoh dari Sabang sampai Merauke dari dulu iklab itu nggak keluar dari mim ba'di. Antum dari kecil sampai sekarang ya contoh cuma itu aja. Mim ba'di. Maka di sana di dalam pelafatannya yaitu harus menjaga tempo gunnah. Itu tempo gunnah. Di dalam pelafatannya iklab itu harus menjaga tempo gunnah atau membalik atau merubah. Sama. Itu merubah nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ba itu menjadi mim yang tersembunyi. Wajib harus menjaga tempo gunnah. Maknanya tersembunyi di sini apa? Tidak tertulis. Hanya terbaca. Hanya terbaca, tidak tertulis. Tidak tertulis itu tidak min, kemudian ada mimnya, tidak. Dia hanya terbaca saja. Itu apa? Terbaca saja. Dan iklab terjadi, ya. Iklab terjadi dalam satu kata atau dua kata. Iklab terjadi dalam satu kata atau dua kata. Itu berubah nun sukun dan tanwin apabila bertemu ba dirubah. Kemudian dengan menjaga tempo gunnah. Jadi mim ba'di yambu'a yambaghi amburika layumbadanna
Itu dirubah semuanya, nun sukun dan tanwinnya ke mim yang tersembunyi dengan harus menjaga tempo gunnah. Iqlab terjadi dalam satu kata atau dua kata. Tersembunyi maknanya tidak tertulis, hanya terbaca. Baik. Ini makna iqlab. Itu makna iqlab. Baik. Pada pertemuan selanjutnya baru kita ikhfa. Selesai membaca apa? Ikhfa. Baik, ini iqlab penjelasannya singkat insya Allah, tidak terlalu panjang. Baik, kita baca contoh-contoh yang di sini. Kita baca contoh-contoh yang di sini. Baik. Amba'aka hada. Amba'aka hadha. Yambu'a. Layum kata langsung ke mim. Tidak boleh disamarkan nun terlebih dahulu, juga tidak boleh. Layun nggak boleh. Nun dulu nggak boleh. Langsung ke mim. Layum badanna. Ini kalau di waqaf bagaimana Pak cara bacanya? Kalau di waqaf layum badan. Coba baca di waqaf 1, 2, 3. Layum badan. Alimum bima. Ambatakum. Amburika. Zaujin bahij. Yumbitu lakum. Min ba'di mitsaqih. Fi dhalalin ba'id. Min makanin ba'id. Hammazim masya'in binamim. Alimun bidzatis sudur. Ini itu contoh-contoh apa? Iqlab. Contoh-contoh apa? Iqlab. Kita lanjut ke qiraah. Terakhir kemarin kita baca surah apa, Pak? Terakhir kita baca surah apa terakhir? An-Naba. Al-Balad atau Al-Fajr? Berarti sekarang Al-Fajr. Baik. Kita buka surah Al-Fajr
Betul Al-Fajr. Baik. Kita buka surah Al-Fajr. Kita ulang dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, lihat di situ ra-nya tebal. Wal fajr. Wal fajr. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Tebalkan ra-nya walaupun di situ kasrah karena dia waqaf. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi. Nah, qasamul dhamma tanwin bertemu dengan lam. Apa ini tadi? Idgham bila gunnah. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Di sini ra-nya tipis. Hijr hakada. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama hakada. Irama dhatil imad. Irama dhatil imad. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Lihat sokhra, alirkan sokhra. Nah gitu. Baik, baca. Wa samuda. Baru sekarang tipis ra-nya. Wa fir'auna dzil autad. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. Tebal di sini karena setelahnya huruf isti'la dalam satu kalimat. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Perhatikan di situ panjang. Fa amma man khafa maqama rabbika. 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 Fa amma man khafa m
ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul. Kalau enggak kuat sampai sini. Ayo, baca. Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Ini hum bila guna juga. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد.
Ya ayyatuhan nafsul, bukan ya ayyuha, tapi ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i di sini dibaca tebal ya, bukan irji'i, tapi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Ulang dari basmalah semuanya. 1, 2, 3.
kita sampai di sini. Apa yang kita sampaikan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, idgham bila gunah dan iqlab. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah bismillah taala. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.